Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Mobile Programming kelas 19 4A37 dengan judul Project The Explorer. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan kami bawakan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada About Team, yaitu perkenalan dari anggota kelompok 3. Yang kedua ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi permasalahan, deskripsi produk, keuntungan yang diharapkan, ruang lingkup, serta tujuan dan manfaat. Yang ketiga ada bab 2 landasan teori yang berisi teori-teori daripada ahli yang berkaitan dengan proyek kami. Yang keempat ada bab 3 analisa dan perancangan yang berisi analisa kebutuhan, spesifikasi kebutuhan fungsional dan kebutuhan pengguna, analisa sistem berjalan, class diagram, desain sistem yang berisi desain basis data, desain antarmuka, struktur navigasi, pengujian, serta pemeliharaan. Dan yang kelima ada bab 4 sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Axel Riyandi dengan NIM 192000156. Yang kedua dari Rin Handayani dengan NIM 192000464. Yang ketiga ada Dinda Julia Lestari dengan NIM 192000499. Yang keempat ada Fajar Abdul Hafiz dengan NIM 192000873. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Febi Arianti Herdiana dengan NIM 192000954. Untuk materi pertama dalam bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Dalam dunia pariwisata, istilah objek wisata mempunyai pengertian sebagai sesuatu yang menjadi daya tarik bagi seorang wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keindahan alam dan beraneka ragam budayanya. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dibangunlah suatu sistem informasi untuk tempat wisata yang dapat diakses melalui sebuah mobile. Menciptakan atau memperkenalkan sistem pencarian destinasi tempat wisata yang populer dengan lebih efektif dan efisien bagi wisatawan dan traveler. Maka dalam pembuatan proyek ini, kami beri judul The Explorer sebagai informasi berbasis mobile bagi wisatawan, yang nantinya akan membantu para wisatawan untuk mencari referensi tempat liburan atau tempat wisata yang menarik. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan aplikasi The Explorer. Yang kedua, cara untuk mengetahui informasi tempat wisata yang ada pada aplikasi The Explorer. Yang ketiga, keuntungan dan manfaat dalam menggunakan aplikasi The Explorer. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ririn Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Handayani. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi produk atau service dari aplikasi The Explorer. Aplikasi The Explorer yaitu sebuah aplikasi yang mempermudah para wisatawan dalam mencari informasi seputar tempat wisata yang akan dikunjungi. Dilanjutkan dengan pencarian informasi seputar tempat wisata yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga membuat para wisatawan lebih mudah dan efisien serta informasi yang ditampilkan sangat lengkap. Pencarian pertama yang dapat dilakukan oleh para wisatawan yaitu secara online. Aplikasi ini dapat digunakan oleh para wisatawan untuk mencari informasi seputar tempat wisata atau bisa dijadikan referensi sebelum mereka mengunjungi tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Selanjutnya itu keuntungan. Keuntungan aplikasi meliputi 1. Dapat mempermudah para wisatawan dalam mencari informasi tentang sebuah tempat wisata yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, membuat para wisatawan dapat menjangkau informasi objek wisata dalam cakupan yang luas. Yang ketiga, para wisatawan akan mendapat banyak informasi yang selalu up to date. Yang keempat,
Para wisatawan dapat menambah wawasan tentang objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Ruang lingkup. Ruang lingkup dari aplikasi The Explorer. Yang pertama itu ada aplikasi ini berjalan secara online tanpa berbayar. Yang kedua, aplikasi ini berbasis mobile. Yang ketiga, aplikasi solusi bagi para wisatawan untuk mencari informasi tempat wisata yang akan dikunjunginya. Yang keempat, aplikasi ini sebagai media pembantu para wisatawan. Tujuan dan manfaat dari aplikasi ini. Tujuan membuat aplikasi ini yaitu untuk mengetahui objek wisata yang populer dikunjungi, untuk mengetahui yang pengunjung pertimbangkan dalam mengunjungi objek wisata, dan untuk mengetahui fasilitas dan spot yang ada di tempat wisata tersebut. Manfaatnya, manfaat yang pertama yaitu menghemat waktu para wisatawan untuk mencari informasi tentang tempat wisata yang akan dikunjungi. Yang kedua, informasi yang disediakan sangat lengkap, sehingga para wisatawan tidak perlu khawatir jika ingin berlibur. Yang ketiga, dapat diakses di mana saja dan kapan saja, secara online tanpa berbayar. Yang keempat, dapat menambah wawasan para wisatawan tentang tempat wisata yang ada di Indonesia. Wisata. Menurut Ruskiono dan Reginald tahun 2018, secara etimologi, wisata travel berasal dari bahasa Sanskerta dengan arti perjalanan, yang saat ini berkembang dengan motivasi yang bersifat rekreatif, yaitu dengan tujuan liburan. Secara ilmiah, wisata travel adalah perjalanan dan persinggahan yang dilakukan oleh manusia di luar tempat tinggalnya, dengan berbagai motivasi atau dengan berbagai maksud dan tujuan, tetapi bukan untuk berpindah tempat tinggal dan menetap di tempat yang dikunjungi atau disinggahi, atau untuk melakukan pekerjaan dengan mendapat upah. Pariwisata. Pariwisata merupakan segala bentuk perjalanan yang berhubungan dengan kegiatan, rekreasi, yang bertujuan mengisi waktu luang dengan berpergian ke satu tempat atau lebih. Menurut Mancacarita Dipura tahun 2018. Yang kedua, industri pariwisata berlomba-lomba menciptakan produk wisata sesuai dengan tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan pariwisata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, kebudayaan, dan adat istiadat. Menurut Ruskiono dan Reginald tahun 2018. Objek wisata. Menurut Yanto tahun 2018, kualitas objek wisata tidak hanya dapat dilihat dari kondisi objek wisata itu sendiri, namun dilihat juga dari jasa, pemasaran, dan aksesibilitas yang mendukung objek wisata tersebut. Penilaian pengunjung terhadap objek wisata yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan objek wisata di masa yang akan datang. Wisatawan adalah orang-orang yang berkunjung pada suatu tempat atau negara. Biasanya mereka disebut pengunjung atau visitor, dan terdiri dari banyak orang dengan bermacam motivasi kunjungan, termasuk di dalamnya. Jadi tidak semua pengunjung adalah wisatawan. Perkenalkan, nama saya Dinda Julia Lestari dengan NIM 19249 dari kelas 194A37. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu ada analisa dan perancangan sistem. Kebutuhan penggunanya sendiri yaitu yang pertama ada user. User yang melihat aplikasi hanya dapat melakukan sebagai berikut. Yang pertama, user dapat melihat berbagai macam kategori wisata alam berupa sejarah, laut, dan darat. Yang kedua, user dapat melihat tampilan home dan detail wisata. Dan yang ketiga, pengunjung dapat melakukan login masuk. Yang kedua ada admin. Admin sebagai administrator yang mengelola sistem pada sistem aplikasi objek wisata, yakni menggunakan sistem ini untuk melakukan proses sebagai berikut. Yang pertama, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus kategori wisata. Yang kedua, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus password. Yang ketiga, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus detail wisata. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data user. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem sendiri yang pertama terdiri dari sistem administrator. Server admin dapat
login untuk masuk ke halaman administrator aplikasi untuk mengatur data-data dan informasi yang muncul di aplikasi. Yang kedua ada pengguna. Pengguna yang sudah mendaftar dapat login dengan username dan password yang dimilikinya. Pengguna dapat melihat dan membaca wisata yang terdapat di aplikasi. Yang ketiga ada sistem informasi wisata. Informasi yang ada pada aplikasi dapat ditambah dan dihapus sesuai keinginan server. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan fungsional. Spesifikasi kebutuhan fungsional sendiri, aplikasi kumpulan informasi wisata alam ini menampilkan splash screen. Pada tampilan awal, kita bisa login ke dalam aplikasi. Ketika kita login, akan menampilkan yang pertama ada home. Home sendiri berfungsi untuk menampilkan pilihan wisata dan bisa di-slide ke samping untuk melihat pilihan yang lainnya. Yang kedua, paling populer, yaitu berfungsi untuk menampilkan kategori pilihan wisata populer. Yang ketiga ada detail, berfungsi untuk menampilkan informasi seputar tempat wisata dan fitur tempat wisata yang lainnya. Yang keempat ada icon link, yang berfungsi untuk salin link untuk dibagikan ke orang banyak tentang wisata. Yang kelima ada tombol keluar, yang berfungsi menampilkan layout konfirmasi keluar. Selanjutnya di sini terdapat use case diagram. Use case diagramnya tersendiri ada user dan admin. Yang pertama ada user. User yang pertama kali yaitu cari objek, yang kedua rekomendasi populer, yang ketiga pilihan wisata, yang keempat ada wisata, yang kelima detail wisata, keenam fitur wisata. Selanjutnya ada admin. Admin yang pertama cari objek, yang kedua rekomendasi populer, yang ketiga pilihan wisata, yang keempat ada wisata, yang kelima detail wisata, yang keenam fitur wisata, yang keenam ada menambahkan info wisata, yang terakhir ada menghapus info wisata. Selanjutnya di sini ada spesifikasi teknis, yaitu termasuk dalam spesifikasi kebutuhan pengguna. Di sini terdapat perangkat keras yaitu hardware, terdiri dari perangkat keras pembuatan laptop Asus A43s, Intel Core i3-2330M 2,1 GHz. Selanjutnya ada memori 2 GB, ada hard disk 500 GB, yang terakhir ada mouse. Selanjutnya ada perangkat software, terdiri dari Visual Studio Code, Android Studio, dan emulator Android. Nama saya Fajar Abdul Hafiz, bernim 192000873. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yaitu yang berjudul spesifikasi non-teknis. Apa sih spesifikasi non-teknis itu? Spesifikasi teknis sistem yang akan dibangun mengikuti software, modul, aplikasi yang digunakan atau existing untuk memudahkan integrasi sistem dengan yang sudah atau sedang dikembangkan. Yang kedua, sistem yang akan dibangun perlu memiliki fitur auto notifikasi via akun untuk setiap transaksi yang selesai dilakukan. Oke, next. Analisa sistem berjalan. Yang pertama ada login melalui email atau bisa membuat akun baru melalui web yang tersedia dalam aplikasi. Terlebih, aplikasi ini dapat diakses oleh siapa saja selagi mereka mempunyai akun untuk login. Yang kedua, proses setelah login. Setelah berhasil login, user dapat melihat tampilan yang ada dalam aplikasi seperti tampilan wisata, detail wisata, yang lainnya. Ketiga, proses memilih informasi wisata, informasi bersih tentang detail wisata dan tempat wisata yang lainnya yang berada di lokasi tersebut. Yang keempat, membagikan informasi kepada orang banyak dapat melalui link. Namun orang tersebut hanya dapat melihat tampilan wisata. Jika ingin menampilkan secara detail, harus masuk ke dalam aplikasi tersebut. Kelima, proses penjelasan. Detail wisata yang diberikan merupakan berupa informasi dan gambar yang isinya terdapat sejarah dibangun yang tempat wisata. Yang keenam, proses logout. Pengguna dapat keluar dari akun untuk menjaga privasi. Oke, next. Kelas diagram. Ini adalah kelas diagram dari proyek kelompok kami ya teman-teman, kalian bisa melihatnya. Di sini ada user, yaitu berisi dengan username dan password, isi dan cek. Dan sampingnya ada login, ya sama juga
Isinya ada username dan password, dan di sini tampilnya lagi adalah tampilan home, tampilan objek. Diberi apa aja sih tampilan home itu? Tampilan home itu terdiri dari yang pertama ada tampilan objek populer, yang kedua list objek wisata. Yang ini adalah user dapat melihatnya. Yang sampingnya itu ada objek. Apa aja sih isinya objek tersebut? Ada nama wisata dan info wisata, dan secara detail lah. User dapat melihat nama wisata, info wisata tersebut. Yang di bawahnya ini ada lokasi. User dapat melihat lokasi wisata tersebut. Ya, di bawahnya ada keluar atau bisa dibilang logout, keluar dari akun. Next. ERD. ERD atau bisa dibilang Entity Relationship Diagram. Ini adalah gambar ERD dari proyek kelompok kami ya teman-teman. Di sini ada admin. ID admin itu terdiri dari ID admin, username, password, dan email. Admin bisa mengelola user dan objek wisata. User dapat terdiri dari ID user, nama user, password, dan image user. Dan di sini ada objek wisata. Objek wisata terdiri dari KD wisata, tempat, dan des wisata. Di sini admin bisa mengelola kedua tersebut ya teman-teman, bisa mengelola user dan objek wisata. Dan admin adalah mengelola secara keseluruhannya. Oke, next. Ini adalah tampilan spesifikasi tabel admin. Spesifikasi file. Spesifikasi tabel admin. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi tabel admin. Di sini terdiri dari ID, username, password, dan email. Di sini nama filenya username, ID-nya ID, username, password, email. Kami menggunakan tipe ID-nya menggunakan tipe INT size 11, dan username menggunakan tipe varchar size 128, password menggunakan tipe varchar 128, email menggunakan tipe varchar 128 juga. Di bawah ini ada spesifikasi tabel user. Terdiri dari ID, nama, password, email, dan image user. Di sini ada ID menggunakan tipe INT11 primary key. Dan di bawahnya ada nama, tipe varchar 255 size-nya. Password tipenya varchar dan size-nya 255. Di bawahnya ada email, tipenya varchar dan size-nya 128. Image, tipenya varchar dan size-nya 255. Nah, di samping ada spesifikasi tabel wisata. Terdiri dari kode wisata, tempat wisata, dan deskripsi. Dan nama filenya ada kode wisata, kode untuk kode wisata, tempat yaitu untuk tempat, deskripsi untuk des wisata. Kode wisata bertipe INT size 255, keterangan primary key. Dan tempat tipenya varchar size 128. Deskripsi tipenya varchar 128 juga size-nya. Next. Nah, di sini ada spesifikasi kode. Ini adalah gambar dari proyek kelompok kami, yaitu spesifikasi kode. A. Kode objek wisata. Disusun berupa sepanjang 4 digit. Yang pertama, digit 1 dan 2 diambil dari 2 angka terakhir tahun rilis. 2. Digit 3 dan 4 diambil dari inisial tempat. Sini format, ini adalah gambarnya. Tahun rilis, inisial tempat itu 4 digit sesuai, dan contohnya ada ini tahun rilisnya tahun 2020, inisial tempatnya Labuan Bajo, dan di sini adalah 4 digit dan 2 angka terakhir tahun rilis. Oke, next. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini Eksariandi akan menjelaskan desain antarmuka. Yang pertama adalah tampilan halaman login. Pengguna bisa login menggunakan username atau email dan password yang pernah didaftarkan. Lalu yang kedua adalah tampilan halaman home. Berikut ini adalah tampilan halaman home. Untuk bar paling atas adalah tempat yang sangat direkomendasikan. Terdapat yaitu Raja Ampat, Nusa Dua, Labuan Bajo, dan Pulau Komodo.
Lalu yang berikutnya, home bar paling bawah. Untuk bar paling bawah adalah yang paling populer, yaitu terdapat Candi Borobudur, Candi Prambanan, Wakatobi, dan Danau Toba. Lalu yang berikutnya, untuk detail, ini adalah tampilan halamannya. Lalu ini adalah tampilan halaman detail. Jika kita tertarik dengan salah satu tempat wisata dan menekan gambar atau menekan tombol tanda panahnya, akan terjadi seperti itu. Lalu yang berikutnya, ini detail untuk paling populer. Sama seperti sebelumnya, untuk detail paling populer terdapat detail yang dengan menekan gambarnya saja. Lalu, untuk struktur navigasi, kita terdapat home. Nah, home terdapat beranda, about us, login, dan objek wisata. Lalu, objek wisata, kita terdapat admin, user, penambahan informasi wisata, jenis wisata, informasi, lalu logout. Lalu, untuk objek wisata, kita terdapat jenis wisata, informasi wisata, dan logout. Selanjutnya di sini ada pengujian. Pengujian terdiri dari yang pertama yaitu tampilan login. Test case-nya tampilannya akan seperti ini. Luar yang diharapkan setelah memasukkan username dan password, hasil pengujiannya akan berubah seperti ini. Skornya yaitu ada 100. Yang kedua ada tampilan awal mobile. Tampilannya akan seperti ini. Luar yang diharapkan tampilan awal mobile ketika di slide, yaitu hasil pengujiannya akan berubah seperti ini tampilannya. Skornya ada 100. Selanjutnya, yang ketiga ada tampilan awal mobile ketika di slide. Tampilannya akan seperti ini. Tampilan detail The Explorer. Tampilannya akan berubah menjadi seperti begini. Skornya yaitu berubah menjadi 100. Yang keempat adalah tampilan detail paling populer. Tampilannya akan berubah seperti ini. Tampilan detail paling populer full. Selanjutnya akan berubah menjadi tampilan seperti ini, yaitu mendapatkan skor 100. Selanjutnya ada pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem sendiri kami akan menangani perbaikan, kesalahan, dan cacat pada fungsi aplikasi. Pemeliharaan juga mencakup kesalahan yang terkait dengan desain, pengkodean, dan logika aplikasi. Lalu meningkatkan aplikasi dengan memberikan beberapa fitur tambahan seperti memberikan review atau masukan dan lain-lain. Dan pemeliharaan juga mencakup kesalahan yang terkait dengan desain, pengkodean, dan logika aplikasi akan kami segera tangani. Untuk bab 4 sebagai penutup, akan kembali saya lanjutkan. Yang pertama ada kesimpulan, yaitu dengan adanya penerapan aplikasi The Explorer yang dapat membantu wisatawan untuk mengetahui tempat-tempat berkunjung atau tempat wisata yang indah dan penuh dengan sejarah, khususnya di Indonesia. Informasi yang diberikan detail dan mudah diserap, meningkatkan pengetahuan tentang objek-objek wisata di Indonesia, dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun karena aplikasi ini bersifat umum. Saran, pembuatan aplikasi The Explorer ini memudahkan penggunanya yaitu wisatawan muda maupun tua dalam mencari informasi objek wisata yang umum di Indonesia. Informasi yang diberikan berupa teks dan gambar, namun dalam pembuatan aplikasi ini kami belum memaksimalkan atau membuat fitur yang sangat lengkap, seperti informasi berupa video dan pembelian tiket atau pemesanan hotel. Karena pada dasarnya aplikasi ini hanya dikhususkan untuk mencari objek wisatanya saja, bukan untuk pemesanan dan lainnya. Jika kedepannya ada kesempatan, maka kami akan lebih mengembangkan lagi fitur di dalam aplikasi ini. Dan kami menerima kritik maupun saran dari siapapun untuk pengembangan aplikasi ini. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.